warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Muhammadiyah 5 Gresik. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan Kiswara. Nanti bisa kalian panggil dengan nama Pak Iqbal. Di sini saya mengampu mata pelajaran produktif pertanian. Nah, sebelumnya Pak Iqbal ucapkan selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 5 dan selamat menjalani kegiatan rangkaian dari kegiatan MPLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sini Pak Iqbal akan coba memberikan cara tutorial bagaimana mengolah sesuatu hal yang tidak ada nilai nilainya menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Ya, salah satunya adalah teknik pengolahan pupuk organik. Sebelum kita melakukan tutorial bagaimana caranya membuat pupuk organik, sebelumnya perlu kita siapkan antara lain bahan dan alat. Ya, untuk bahan bisa dilihat di sini ada ini yang namanya E4. E4 ini adalah bakteri pengurai. Ya, bakteri pengurai atau bakteri untuk mendekomposisi dari daun-daun atau sampah. Ya. Kemudian menggunakan ini namanya gula Jawa. Ya, gula Jawa berfungsi untuk sebagai sumber makanan dari bakteri. Ya, selama inkubasi, bakteri tentunya juga membutuhkan sumber makanan. Nah, sumber makanannya adalah gula Jawa. Kemudian ada cucian air beras, ya. Kemudian bahan selanjutnya, bahan utamanya tentu adalah daun-daun kering. Nah, kalau di rumah ada daun-daun kering atau sisa-sisa dapur, sisa-sisa sampah dapur, bisa kalian kumpulkan dan kalian olah menjadi pupuk organik. Kemudian bahan selanjutnya adalah kita akan menggunakan sedikit tanah. Ya, kenapa Pak Iqbal menggunakan tanah? Karena di dalam tanah sendiri ada bakteri lokal juga. Ya, ada bakteri lokal yang bisa membantu dalam proses pendekomposisian dari sampah daun. Kemudian di sini Pak Iqbal menggunakan ember dekomposer. Ya, ember dekomposer yang sudah dimodifikasi seperti ini. Ya, jika kalian tidak punya, bisa menggunakan ember biasa, ya, ember kaleng cat. Kemudian kalian lubang-lubangi seperti ini, ya. Terutama di bagian bawah juga perlu dilubangi. Kalau misalnya kalian tidak ada ember modifikasi seperti ini, ya. Kalau ingin membuat bisa dilihat dalamnya, detailnya seperti ini. Di bawahnya dikasih alas penampang untuk menyaring, memisahkan antara sampah padat dan cairan. Kita mulai saja tahapan cara pembuatan dari pupuk organik. Nah, sebelumnya kita perlu memotong daun. Nah, bisa dilihat kan daunnya masih ada yang berukuran besar. Nah, ini kita potong kecil-kecil, ya, semampunya saja. Ya, usahakan bentuknya kecil, tidak besar seperti ini. Yang besar seperti ini bisa kalian potong-potong jauh lebih kecil. Memotong daun, kemudian kita campur semua bahan yang sudah kita siapkan. Ya, di sini ada air cucian beras. Setelah masuk, kemudian kita tambahkan E4. Ya, E4 bisa kalian beli di toko-toko pertanian. Setelah dimasukkan E4, baru kita tambahkan pemberian dari gula Jawa.
semua bahan tercampur, baru kita lakukan penyiraman pada daun nantinya. Nah, bahannya nanti kita siramkan. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya asal kondisi daunnya cukup lembab saja. Nah, ini sudah cukup lembab ya, baru kita masukkan dalam tong komposter. Step selanjutnya adalah pemasukan semua bahan pada tong komposter. Nah, bisa dilihat di sini tong komposter terlebih dahulu kita isi dengan menggunakan tanah pada bagian alasnya ya. Baru setelah dimasukkan tanah, baru kita memasukkan sampah-sampah yang sudah dikasih bakteri tadi ya. Nah, setelah terisi semua ya, baru kita tutup di bagian atasnya, tutup, kemudian kita taruh di tempat yang sedikit agak teduh ya. Selama dari pengomposan ini bisa kita tunggu hingga 1 bulan ke depan. Nah, selama menunggu 1 bulan ke depan, yang perlu kita lakukan adalah pembolak-balikan ya, pembolak-balikan dari daun. Nah, jadi nanti daun yang ada di bawah dibalik, dipindahkan berada di atas. Nah, yang di atas bisa berpindah kepada posisi yang ke bawah. Nah, ini penting karena apa? Untuk meratakan ya suhu. Ya, meratakan suhu, jadi dekomposisi akan berjalan sempurna ya. Ya. Ini nanti ciri dari pupuk yang berhasil adalah yang satu, tidak berwujud lagi seperti daun, tapi hampir mirip seperti tanah. Yang kedua, baunya sudah tidak busuk ya, tapi sama berbau tapai. Nah, apabila nanti kalian ketika praktek bahan yang kalian masukkan berbau busuk ya, itu berarti yang terjadi adalah bukan pendekomposisian atau bukan penguraian, tapi melainkan adalah pembusukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, step-stepnya. Itu tadi tahapan-tahapan bagaimana caranya kita membuat pupuk organik. Nah, harapan Pak Iqbal ke depan kalian bisa mempraktekkan ini di rumah ya, sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan MPLS yang tidak bisa dilakukan di sekolah. Nah, harapannya nanti di rumah kalian bisa mempraktekkan dengan bahan seadanya dan alat sesederhana mungkin ya, tapi tetap tahapan-tahapan rangkaian bisa dicontohkan dari Pak Iqbal tadi ya. Mungkin itu saja. Selamat menjalankan aktivitas, selamat menjalankan kegiatan rangkaian MPLS. Tetap semangat. Pak Iqbal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.